Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Amanda, jurusan Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang liputan kolam dan tambak. Silakan disimak ya teman. Kolam. Kolam adalah perairan terkendali, dana buatan atau reservoir air yang digunakan untuk memelihara sejumlah ikan untuk aktivitas budidaya ikan, pemancingan ikan, atau hiasan. Kolam ini sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tradisional, semi-intensif, dan intensif. Kita bahas satu-satu ya teman. Tradisional, kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Sedangkan yang semi-intensif, kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian kolamnya atau dinding pematangnya ini terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Yang terakhir, kolam intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang keseluruhan bagian kolam ini terdiri dari tembok. Di sini ada video, silakan disimak ya teman. Air masuk, dibikin muter dulu, keluar dari pipa pembuangan. Air masuknya cuma 1,5 inch, pipa pembuangannya 3 inch. Bentuknya vertikal, jadi bisa dibongkar pasang sesuai selera ketinggiannya. Pakai pipa ini cadangan. Terus ada drainase ini, bentuknya drat, jadi bukanya gampang, tinggal diputer ya kan ke kiri. Biar kalau nguras airnya cepat habis, plus bisa buang lumpur, semua lumpur yang atau endapan-endapan yang ada di dasar kolam, ya kan. Kalau lagi dikuras bisa dibuang tuntas semuanya, habis. Oke. Terus yang paling terakhir, pipa kontrol. Pipa kontrol buat mencegah banjir ya kan, biar kolamnya nggak kebanjiran. Contoh aja bisa diputer ya kan, bisa diputer mau seberapa tergantung intensitas airnya. Nah, di dalam video itu disebutkan tentang cara pembuangan dan pemasukan air di dalam kolam. Fungsi saluran pembuangan pada kolam antara lain: 1. Menghisap keluar endapan kotoran kolam, kotoran ikan atau feses, dan sisa pakan ikan di dalam kolam sehingga kebersihan kolam tetap terjaga. Yang kedua, menguras air kolam saat pergantian air dan pembersihan kolam sehingga air kolam secara bersih, tidak berbau dan meracuni ikan. Yang ketiga, mengatur ketinggian air kolam. Yang keempat, memudahkan kita saat memanen ikan. Sekarang kita masuk kepada tambak. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan atau aquaculture. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Di sini ada video yang menjelaskan tentang penambahan dan pergantian air tambak. Silakan disimak ya teman. Penambahan air dilakukan untuk mempertahankan ketinggian air dalam tambak. Pergantian air dilakukan untuk mempertahankan kualitas air. Pergantian air dilakukan dengan menggunakan air yang sudah dikondisikan sebagaimana yang dibutuhkan oleh udang dan ditampung oleh kolam penampungan. Penggantian air didahului dengan membuang air sekitar 10% dari total air tambak, kemudian menambahkan air yang berasal dari tandon. Air yang dimasukkan ke tambak sebaiknya menggunakan selasar atau pemecah air untuk meningkatkan kadar oksigen dan menghindari naiknya bahan beracun dari dasar tambak. Prosedur pergantian air.
Pergantian air sebaiknya dilakukan pada saat air pasang tinggi pada saat bulan purnama. Umumnya terjadi puncak pasang 2 kali sebulan antara tanggal 14-17 dan tanggal 28 2 bulan berikutnya. Pada 2-3 minggu setelah penebaran benih, pergantian penambahan air dilakukan dengan jumlah kecil sekitar 10%. Setelah 1 bulan dilakukan lebih banyak, antara 30-80% setiap siklus pasang tinggi. Lakukan pergantian air dengan sangat hati-hati untuk menghindari pergolakan air dasar yang membawa bahan beracun dari dasar tambak. Dan di video terakhir ini ada penjelasan tentang pentingnya central drain pada kolam budidaya udang fanamei yang berupa padatan organik dari kotoran udang maupun plankton drop akan diharapkan bisa mengumpul di area ini. Berikut ini adalah letak dari kincirnya. Dengan settingan kincir yang baik, maka diharapkan lumpur bisa berkumpul di sentral. Dengan demikian, ketika kita buka stand pipe yang ada di outlet, maka dengan sendirinya lumpur akan ketarik dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Mungkin radius lumpur yang bisa tertarik dengan cara membuka pipa stand pipe di outlet sekitar 1-2 meter. Seandainya ada sisa lumpur yang tidak tertarik dengan gaya gravitasi, maka kita bisa memanfaatkan sipon atau selang sipon. Untuk konstruksi yang memiliki 2 pipa central drain, bisa menggunakan salah satunya untuk filter dan satunya untuk sipon. Tetapi untuk konstruksi yang hanya menggunakan 1 pipa central drain, kita bisa memodifikasinya dengan cara pipa filter atau central drain tersebut kita buat T yang menghubungkan dengan pipa sipon yang disambung dengan spiral untuk menyedot lumpur yang berada di luar radius yang dapat disedot oleh central drain. Jadi pipa central drain tersebut berukuran 8 inch, kemudian sekitar 1 meter kita lubangi dengan ukuran 3 inch, kita sambung dengan pipa sipon dan spiral untuk menyedot padatan organik atau lumpur yang berada di luar radius yang bisa disedot oleh central drain. Selanjutnya, kenapa kita harus melakukan sipon atau pembuangan kotoran lumpur central drain? Maka penjelasannya sebagai berikut. Oke, kita sudah naik ke atas tanggul kolam budidaya dan kita bisa melihat penampakan kolam dari atas. Sekian liputan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.